Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Teraya, edisi Kamis 13 Oktober 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-34. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang malam ini kami boleh lalui sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-34. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dan keturunan Allah juga. Dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Tema kita pada hari ini, salah sasaran. Tuntun salah. Dalam pelaksanaan adat, khususnya adat Toraja, baik dalam upacara rambut solo maupun upacara rambut tukar, kadangkala kita sendiri merasa bingung dengan berbagai tahapan, simbol, dan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut. Banyak yang kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya, tetapi harus dilakukan dengan alasan ketaatan kepada adat dan aluk atau agama.
Paulus yang adalah penginjil tahu benar kondisi yang ada di Athena. Ia kemudian memberitakan sang juru selamat kepada penduduk Athena yang rajin beribadah, namun yang mereka sembah itu mereka tak mengenalnya. Tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebelum ia memberitakan kabar sukacita kepada penduduk Athena. Terbukti bahwa ia tahu kondisi kepercayaan orang-orang di Athena pada waktu itu. Ia kemudian memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Paulus memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Athena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah sehingga penyembah mereka tidak salah sasaran. Kadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam upacara-upacara adat Toraja, sudah banyak yang salah sasaran. Rangkaian upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan aluk atau agama. Karena itu dilakukan sangat ketat dan menjadi keharusan. Namun jika dicermati, sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja dialuki. Kita kadang lebih taat kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu artinya dan maknanya dibanding ketaatan kepada Tuhan. Seharusnya yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas, yakni untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini mampu kami pahami, terlebih firman-Mu ini menjadi inspirasi bagi kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mohon jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai pada saat ini, Tuhan, Engkau ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana kami dapat terlaksana di hari ini dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini terbaring di dalam rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara terkasih yang senantiasa menjaga dan merawat mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini. Berikanlah, berkatilah mereka dengan kesabaran dan semangat serta keteguhan hati. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulannya Tuhan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami pun bersyukur bersama saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita mengalami kesuksesan atau sukacita-sukacita lainnya. Tuhan berkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu bisa menjadi bisa mendatangkan ungkapan syukur bagi mereka, pun kesuksesan itu menjadi berkat bagi saudara-saudara di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambah-nambahkan berkat Tuhan kepada mereka dan saudara-saudara kami yang senantiasa bersyukur untuk pertambahan usia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami pun teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, dampingi mereka, gendong mereka melewati masa-masa usia indah ini. Kami pun berdoa ya Tuhan buat program-program dan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Berkati semua yang terlibat dan menjadi pelaksana, berikan hikmah dan kesabaran, buka jalan agar semua dapat terlaksana dengan baik dan semuanya semata-mata untuk puji dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini, kiranya akan menjadi berkat bagi kita. Selamat menjalani hari kita pada hari ini. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.